Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevan Waradipurko, NIM 2034311 dari Prodi Informatika. Akan mempresentasikan ujian akhir semester mata kuliah teori bahasa dan automata. Baiklah, materi pertama itu tentang INF dan cara mengubah DFG ke dalam bentuk Chomsky normal form. CNF atau Chomsky normal form merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar atau CFG. CNF sendiri dapat dibuat dari CFG yang telah disederhanakan, yaitu eliminasi epsilon production, eliminasi unit production, dan eliminasi useless symbol atau simbol yang tidak terpakai. Pada CNF terdapat aturan, yaitu pada ruas kanannya, yaitu hasil produksi, harus dalam bentuk satu terminal atau satu variabel. Contohnya yaitu sebagai berikut. X menghasilkan Z, Y menghasilkan P, Z menghasilkan P. Bisa dilihat di ruas kanan terdapat satu terminal atau dua variabel. Nah, pengertian bentuk normal Chomsky. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form, atau dikenal juga dengan CNF, merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan, kemudian yaitu penghilangan produksi useless unit dan epsilon. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks yang dapat dibuat dan menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut yaitu tidak memiliki produksi useless, tidak memiliki produksi unit, dan tidak memiliki produksi epsilon. Nah, kemudian apa itu pengertian konteks free grammar atau CFG? CFG atau konteks free grammar adalah tata bahasa formal di mana setiap aturan produksi adalah dalam bentuk A menghasilkan B, di mana A merupakan term produksi dan B adalah hasil produksi. Untuk batasannya sendiri hanyalah ruas kiri, yaitu sebuah simbol variabel, dan pada ruas kanan bisa berupa terminal, simbol, variabel, ataupun epsilon. Contoh aturan produk yang termasuk CFG adalah seperti berikut ini. Pertama ada X menghasilkan Y atau juga X menghasilkan B kecil Y besar, atau bisa juga menghasilkan Z besar A kecil. Kemudian, Y bisa menghasilkan A kecil Y besar, atau bisa juga menghasilkan B. Kemudian, Z besar bisa menghasilkan B kecil Z besar, atau bisa juga menghasilkan epsilon. Nah, CFG sendiri adalah tata bahasa yang mempunyai tujuan sama seperti halnya tata bahasa reguler, yaitu merupakan satu cara untuk menentukan bagaimana menghasilkan satu untai-untai dalam sebuah bahasa. Pembentukan bentuk normal Chomsky. Langkah-langkah pembentukan bentuk normal Chomsky secara umum yaitu sebagai berikut. Yaitu pertama, biarkan aturan produksi yang sudah dalam bentuk normal Chomsky. Kemudian, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat simbol terminal dan panjang ruas kanan lebih dari satu. Kemudian, lakukan penggantian aturan produksi yang ruas kanannya memuat dua simbol, lebih dari dua simbol variabel. Kemudian, penggantian tersebut bisa dilakukan berkali-kali sampai pada akhirnya aturan produksi dalam bentuk
normal Chomsky. Kemudian, penggantian selama pergantian, kemungkinan kita akan memperoleh aturan produksi baru dan juga menunjukkan simbol-simbol variabel baru. Untuk baganya sendiri dapat dilihat pada gambar di samping. Itu pertama, CV yang sudah diseranakan akan menunjukkan proses penggantian simbol terminal pada UI dengan luas kanan lebih dari satu, atau bisa juga dengan penggantian AP dengan simbol variabel lebih dari dua, atau biarkan yang sudah TNF. Kemudian buat variabel dan AP baru bila perlu masukkan GNF. Untuk masukkan GNF. Kemudian kita masuk ke penyederhanaan CFG. CFG perlu disederhanakan dengan tujuan untuk melakukan pembatasan, sehingga tidak perlu menghasilkan pohon penurunan yang memiliki perumitan yang tak perlu atau aturan produksi yang tak berarti. Untuk langkah-langkah sendiri dalam melakukan penyederhanaan CFG yaitu sebagai berikut. Pertama, eliminasi epsilon production. Hal ini telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian juga eliminasi unit production, ini juga sudah dijelaskan pada materi CFG. Kemudian eliminasi useless symbol. Nah, prakteknya, 3 penyederhanaan tersebut dilakukan bersama pada suatu tata bahasa bebas konteks yang nantinya menyiapkan tata bahasa bebas konteks tersebut untuk diubah ke dalam satu bentuk normal Chomsky. Nah, ini untuk contohnya, perhatikan aturan produksi CFG berikut. Telah diasumsikan bahwa telah disederhanakan, F mengatakan B kecil A besar, atau bisa juga menghasilkan A kecil B bisa A kecil B besar, kemudian A besar bisa menghasilkan B besar A kecil, atau bisa juga menghasilkan kecil S besar, atau bisa juga menghasilkan A kecil. Nah, kemudian A besar bisa menghasilkan A besar, B kecil, atau bisa juga menghasilkan B kecil S besar. Aturan produksi yang telah CF yaitu A besar menghasilkan A kecil dan B besar menghasilkan B kecil. Nah, dilakukan penggantian aturan produksi yang belum CNF, yaitu S menghasilkan B kecil A besar, S menghasilkan A kecil B besar, A menghasilkan B kecil A besar, A besar menghasilkan A kecil S besar, B besar menghasilkan A kecil B besar, kemudian B besar menghasilkan B kecil S besar. Kemudian diolah lagi menjadi S menghasilkan P1A, S menghasilkan P2B, A menghasilkan P1AA, kemudian A menghasilkan P2S, B menghasilkan P2BB, B menghasilkan P1S. Kemudian diolah lagi untuk menentukan yang lebih sederhana itu P1 P3, B menghasilkan P2 P4. Hingga terbentuklah aturan produksi simbol variabel yang baru, yaitu P1 menghasilkan B kecil, dan P2 menghasilkan B kecil, P3 menghasilkan A besar, P3 menghasilkan B besar, kemudian hasil konversinya itu menjadi A besar menghasilkan A kecil, B besar menghasilkan B kecil, S besar menghasilkan P1, S besar menghasilkan P2B,
A besar menghasilkan P1, P3, A besar menghasilkan P2S, kemudian B besar menghasilkan P2, P4, B besar menghasilkan P1S, P1 menghasilkan B, P2 menghasilkan A, P3 menghasilkan A besar, dan P4 menghasilkan B besar, B besar. Nah, untuk contoh kedua, perhatikan aturan produksi konteks pre-grammar berikut. Diasumsikan telah disederhanakan. Yang pertama itu S menghasilkan A besar B kecil atau juga bisa menghasilkan C besar A besar. Kemudian ada juga A menghasilkan A kecil atau bisa juga menghasilkan B kecil C kecil. Kemudian B menghasilkan B besar C besar atau bisa juga menghasilkan A besar B kecil. Kemudian ada juga C menghasilkan A kecil B besar atau bisa juga menghasilkan B kecil. Nah, aturan produksi yang telah CNF yaitu S menghasilkan C besar A besar, A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B besar C besar, C menghasilkan B kecil. Kemudian kita akan lihat aturan produksi yang CNF yaitu S untuk menghasilkan A akan menghasilkan A kecil B besar, A besar akan menghasilkan B kecil C kecil, B besar akan menghasilkan A besar B kecil, C besar akan menghasilkan A kecil B besar. Dan diolah lagi sehingga menghasilkan S menghasilkan P1B, S menghasilkan P2P3, B menghasilkan AP2, C menghasilkan P1B. Nah, sehingga terbentuklah aturan produksi dan simbol variabel yang baru, yaitu P1 menghasilkan A, P2 menghasilkan B, P3 menghasilkan C, kemudian hasil konversi menjadi S menghasilkan C besar A besar, A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B besar C besar. C menghasilkan B kecil, S menghasilkan P1B, S menghasilkan P2P3. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses konversi CFG ke CNF. Bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal kuantitas juga dikenal CNF adalah vektor bebas konteks atau CFG dengan setiap produksinya berbentuk menghasilkan B besar C besar atau A besar menghasilkan A kecil. Transformasi CFG ke CNF adalah transformasi seperti berikut, yaitu A menghasilkan B di mana B, A menghasilkan beta di mana beta elemen dari P atau V. Atau bisa juga kemudian diolah A menghasilkan B, C atau A menghasilkan A. Nah, aturan produksi dalam bentuk macam ruang skalanya dapat berupa sebuah terminal atau dua buah variabel. Nah, bentuk CFG menjadi CNF. Berikut merupakan contoh perubahan bentuk CFG menjadi CNF, yaitu dapat A besar menghasilkan C kecil A besar B besar atau juga bisa menghasilkan A kecil B kecil. Kemudian B besar bisa menghasilkan A, A kecil C besar atau bisa juga menghasilkan B atau bisa juga menghasilkan B besar C besar. Kemudian C besar menghasilkan B kecil C besar atau bisa juga menghasilkan A kecil. Nah, cara pengerjaan ini C kecil A besar B besar sama dengan C diganti menjadi D besar lalu menjadi C besar A besar B besar. Lalu A besar B besar diganti menjadi E dan menjadi A besar E besar. Kemudian D kecil A besar B besar menjadi A besar E besar dengan tambahan produksi baru yaitu D menghasilkan C kecil dan E menghasilkan A besar B besar. A kecil B kecil sama dengan A diganti menjadi F besar, di mana B diganti menjadi G besar. A kecil B kecil menjadi F besar G besar.
dengan tambahan produksi baru yaitu F besar menghasilkan A dan G besar menghasilkan B kecil. A kecil C kecil sama dengan karena F menghasilkan A, maka A kecil C besar akan menjadi FC. Dan B kecil C besar sama dengan karena G menghasilkan B, maka B kecil C besar akan menjadi GC. Hasil akhirnya yaitu sebagai berikut. A besar akan menghasilkan A besar E kecil atau bisa juga menghasilkan F besar G besar. B besar akan menghasilkan F besar C besar atau bisa juga menghasilkan B atau bisa juga menghasilkan BC. C juga akan menghasilkan YC atau menghasilkan A kecil. D akan menghasilkan C kecil, D akan menghasilkan A besar B besar, F akan menghasilkan A kecil. Y dan terakhir D akan menghasilkan B besar. Baiklah. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua yaitu tentang mesin Turing. Mesin Turing diusulkan pada tahun 1938 eh, oleh seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana sebuah komputer. Meskipun terbilang sederhana, mesin Turing memiliki kemampuan untuk menggambarkan perilaku penirup pos dan mesin Turing dapat digunakan untuk menghitung kelas fungsi bilangan bulat sebagai fungsi rekursif sebagai partial recursive function. Mesin Turing merupakan model komputasi teoritis yang ditemukan oleh Alan Turing, berfungsi sebagai model matem berfungsi sebagai model ideal untuk melaksanakan kira-kira otomatis atau hitung-hitungan matematis. Walaupun model ideal ini dikenalkan sebelum buku ternyata dibangun, model ini tetap diterima kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi mampu diselesaikan oleh komputer atau tidak, menentukan computable function. Nah, jadi mesin Turing ini terkenal dengan ungkapan apapun yang bisa diterapkan oleh mesin Turing pasti bisa diterapkan oleh komputer. Nah, mesin Turing merupakan model komputasi teoritis yang dikembangkan oleh Turing yang sebelumnya juga dijelaskan untuk melakukan perhitungan matematis. Kemudian terdiri dari terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Komponen aktif baca tulis atau pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulisi seaktif yang ada pada pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca dan tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut pada setiap langkah dalam komputasi. Mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel aktif, mengubah status dari komponen baca tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Pushdown Automata atau PDA. Pushdown Automata atau PDA merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack ialah kumpulan dari elemen-elemen jenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen pada suatu tempat yang disebut top of stack atau puncak stack. Prinsip pada stack adalah LIFO. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan masukkan elemen ke dalam stack gunakan dengan operasi pop. Sejarah mesin Turing dikutip dari sejarah komputer tahun 2019 karangan Nifta Junior pada 1936, Alan Turing mempublikasikan konsep on-computable number. Konsep ini berisikan tentang mesin penghitung yang kemudian disebutnya dengan istilah The Turing Machine. Mesin Turing merupakan bentuk model matematis sederhana untuk komputer
Mesin ini dapat digunakan untuk menghitung kelas bilangan bulat, walau tergolong sederhana, namun penemuan Alan Turing ini dapat mengembangkan konsep general purpose. Nah, menurut A.W. Arensky dalam buku Teori Bahasa dan Otomata tahun 2018, mesin Turing tidak hanya digunakan secara matematis saja, melainkan juga sangat berperan sebagai pengenal bahasa formal. Contohnya, non-restricted language atau recursively enumerable set. Spesifikasi mesin Turing. Nah, pada mesin Turing, memori akan berupa suatu pita yang pada dasarnya berupa array atau deretan berupa sel-sel penyimpanan tunggal. Nah, di mana pita tersebut tidak memiliki sel pertama dan juga tidak memiliki sel terakhir. Kemudian terdapat sebuah head yang menunjukkan posisi yang sedang diakses. Head, head dapat bergerak ke kanan atau ke kiri untuk membaca input dari pita. Sekaligus dapat melakukan penulisan dan mengubah isi pita. Klasifikasi sensor berdasarkan tipenya. Model mesin Turing, pengendali berhingga atau fungsi kontrol, kita masukkan dengan sifat. Pertama, panjangnya tidak berhingga. Ujung kiri terbatas, ujung kanan tidak terbatas. Yang kedua, dapat dibaca maupun ditulis. Yang ketiga, sel yang tidak berisi simbol masukan akan berisi simbol kosong, blank atau B. Diagram transisi untuk mesin Turing. Diagram transisi dari sebuah himpunan dari not-not yang menyatakan state dari mesin Turing, sebuah part dari state C ke state B diberi label oleh satu atau lebih item dengan bentuk X, Y, D, di mana X dan Y adalah type simbol dan D adalah arah. Kita tekanan on bahwa bila D dalam kurung Q X sama dengan P, Y, D diperoleh label XY pada R dari Q ke P. Dalam diagram arah dinyatakan dengan tanda berikut untuk left dan berikut untuk right. Start state ditandai dengan pita star dan sebuah panah yang masuk ke dalam state tersebut. Final state ditandai dengan putaran ganda. Cara kerja mesin Turing. Perilaku mesin Turing tergantung pada simbol masukan yang berada pada posisi head atau posisi head baca tulis dan status dari finite control. Dalam setiap gerakannya, mesin Turing dapat melakukan salah satu dari aksi berikut. Yang pertama, berubah status. Yang kedua, menuliskan simbol pada pita masukan. Aktif penulisan ini mengubah simbol yang sebelumnya berada pada sel tersebut. Kemudian yang ketiga, menggerakkan head ke kiri atau ke kanan. Contoh, mesin Turing akan digunakan untuk mengenali bahasa L sama dengan 0 pangkat N, 1 pangkat N, atau N besar sama dengan 1. Contoh string di dalam L misalnya 01,001 1, 0,001111,0000111 dan seterusnya. Cara kerja mesin Turing. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa dinyatakan dengan bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X. Gerakan head ke kanan hingga dijumpai simbol I. Gerak simbol I paling kiri dengan simbol Y. Gerakan head ke kiri hingga dijumpai simbol X. Geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri. Kembali ke langkah I.
Jika pada saat bergerak kanan untuk mencari I, mesin Turing eh, menjumpai simbol B, maka berarti banyaknya nol lebih dari banyak dari satu. Gunanya string masukan tidak dikenali. Jika pada saat bergerak ke kiri M tidak menjumpai lagi nol, maka M memeriksa apakah masih ada satu. Bila habis, maka string diterima atau dikenali. Nah, jika sebuah string dikenali, maka mesin Turing berhenti. Untuk string yang tidak dikenali atau ditolak, maka kemungkinan tidak berhenti atau akan mengalami looping atau perulangan. Mekanisme kerja mesin Turing itu sebagai berikut. Mesin Turing terdiri dari 7 tupel mesin Turing. M terdiri dari himpunan Q, elemen R, S, F, B. Q melambangkan himpunan step, dan ini melambangkan himpunan simbol input, ini melambangkan simbol pada pita, ini melambangkan fungsi transisi, S melambangkan step awal, F untuk melambangkan step akhir, B ini B strip ini untuk melambangkan simbol kosong atau blank. Nah, mekanisme sendiri fungsi transisinya itu Q1, 1A, Q1, AR, kemudian Q1, Q1I, sama dengan Q1 R, Q1I 0, sama dengan Q1 0 O. Kita bisa membaca fungsi transisi tersebut seperti ini. State Q1 head menunjuk karakter A. Pada pita menjadi state Q1 head bergerak ke kanan. Pada state Q1 head menunjuk karakter B. Pada pita menjadi state Q1 head menulis karakter A bergerak ke kanan. Untuk gerakan teori mesin Turing, gerakan Turing diwakili oleh fungsi transisi delta Q A sama dengan Q J BX. Mesin kedudukan Q membaca simbol masukan A, gerakan mesin berubah ke status Q J, menulis B, dan posisi baca tulis bergerak X berupa L sama dengan gerak ke kanan atau L gerak ke kiri. Di gambar di samping untuk gerakan fungsi delta Q1 sama dengan Q3 BR, artinya posisi baca tulis berada pada A, kedudukan berada pada Q1. Nah, setelah membaca simbol A, kedudukan mesin Q3 menulis B dan bergerak ke kanan. Hasilnya seperti di samping. Hingga A tadi berubah menjadi B. Posisi baca tulis berubah. Kedudukan baru yaitu Q3. Nah, ini tentang gerakan teori mesin Turing. Dimiliki mesin Turing dengan definisi MSDS. F di delta. Q sama dengan Q1. Terdiri dari himpunan Q1, Q2. S terdiri dari himpunan A, B. Y terdiri dari himpunan A, B, B blank. Dan S terdiri dari himpunan Q1. F terdiri dari himpunan Q2. Delta, delta Q1A sama dengan Q1AR. Delta Q1B sama dengan Q1AR. Dan delta Q1 blank sama dengan Q2 blank L. Nah, jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan mesin Turing akan menjadi seperti apa? Nah, gerakan mesin Turing akan seperti pada gambar di samping. Hingga dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpankan sederetan simbol A ataupun simbol B dengan jumlah 0 atau lebih akan mengantar pada kedudukan final Q2. Dengan kata lain, mesin Turing tersebut dapat mengenali bahasa A, B, bintang. Seperti pada gambar di samping, yaitu terdapat input A pada Q1, A, B, W, A, kemudian Q berubah menjadi geser sehingga menjadi state final berada pada posisi Q2, yaitu A, 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 A. Sehingga semuanya jadi A, kemudian blank G, siap. Contoh mesin Turing. Contoh paling mudah dari mesin Turing ialah string 0 dan 1. Dalam mesin ini, 0 mewakili simbol kosong,
Perannya untuk menggandakan tiap rangkaian satu yang ada pada tape atau kaset. Ketika menulis 0 di antara angka 1, maka akan menghasilkan output. Misalnya menulis 111, kemudian diberi 0 setelah 1, dan kemudian tambahkan 111 di bagian belakang 0. Hasil outputnya akan terlihat seperti ini, yaitu 1110111. Penulisan angka 0 dan 1 bertujuan untuk menjalankan proses komputasi pada mesin Turing. Contoh mesin Turing yaitu garis panjang kotak berwarna hijau merupakan garis step untuk menjalankan program komputasi di mesin Turing. Pengguna harus memasukkan angka 1 dan 0. Nah, seperti gambar, kan eee, kotak berwarna hijau merupakan garis step dan head pada warna merah. Kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan mesin Turing dibanding dengan VSA dan PDA? VSA atau PDA, kita masukkan hanya dapat dibaca, sedangkan mesin Turing tidak kita masukkan dapat dibaca dan ditulis. Pada VCA dan PDA, head dapat digerakkan ke kanan, sedangkan pada mesin Turing, head dapat digerakkan ke kiri ataupun ke kanan. Pada VCA dan PDA, kita masukkan hanya berisi string masukan, sedangkan pada mesin Turing, kita masukkan juga fungsi sebagai tempat penyimpanan yang pada pengaksesnya tidak terbatas. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke materi ketiga, yaitu jelaskan tentang teori non-polynomial problem atau NP problem. Nah, NP problem atau non-polynomial problem, atau disingkat juga dengan NP problems, merupakan permasalahan yang ada dalam pencarian solusinya tidak ada satupun yang dapat mengembangkan algoritma atau solusi dengan waktu polinomial. Hal ini sangat penting karena algoritma yang waktu pencarian solusinya lebih besar dari polinomial, biasanya waktu pencarian adalah eksponensial, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalankan program skala menengah, berdasarkan Horowitz, Sydney, dan Jasekaran tahun 1998. Nah, inti problem ini mencakup tentang pre-problem dan inti complete. Polynomial problem atau pre-problem dalam teori kompleksitas komputasi atau computational complexity theory, inti non-deterministic polynomial time adalah kelas kompleksitas yang digunakan untuk mengklasifikasi masalah keputusan, dan pre-problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh algoritma non-deterministik dalam waktu polinom. Kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. Non-polynomial problem atau NP problem merupakan permasalahan yang dalam pencarian solusinya tidak ada satupun yang dapat mengembangkan algoritma solusi dengan waktu polinomial. Ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, sedangkan P-problems atau polynomial problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu yang polinom. Nah, P-problem adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan, contohnya, persoalan mencari apakah sebuah key dapat dapat dalam sebuah larik adalah P-problems. Semua persoalan keputusan yang dapat ditemukan algoritma dalam waktu polinom termasuk ke dalam P-problems. Polynomial problem atau P-problems adalah himpunan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma itu kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah himpunan P. Contoh, persoalan searching, persoalan tes bilangan prima, persoalan uji kesamaan dua buah matriks. Algoritma polynomial problem atau NP. Pertama ada NP complete, yaitu suatu problem yang termasuk ke dalam NP complete memiliki sifat yang dapat dipecahkan dalam waktu polinomial jika dan hanya jika seluruh problem NP complete juga dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. NP hard.
yaitu jika sebuah problem ikhtiar dapat dipecahkan dalam waktu polinomial, maka seluruh problem inti komplit dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Seluruh problem inti komplit merupakan problem ikhtiar. Tetapi sebagian problem ikhtiar belum tentu menjadi problem atau masalah inti komplit. Berikut merupakan gambaran tentang hubungan antara P, inti, dan P, inti komplit, dan NPR. Seperti yang bisa kita lihat, P termasuk ke dalam bagian ini, P ini termasuk dalam bagian inti, sedangkan inti komplit merupakan termasuk bagian dari inti dan NPR. Traveling salesperson problem. Diberikan graf arah dengan bobot atau weight pada setiap sisinya. Sebuah tur dalam graf tersebut dimulai dari sebuah simpul, mengunjungi simpul lainnya. Tepat sekali dan kembali lagi ke simpul asalnya. Traveling Salesperson Optimization Problem atau TSOP adalah persoalan menentukan tur dengan total bobot sisi minimal TSP yang sudah biasa dikenal. Traveling Salesperson Decision Problem atau TSDP adalah persoalan untuk menentukan apakah tur dengan total bobot isinya tidak melebihi nilai D. Knapsack Problem. Knapsack Problem adalah suatu masalah dalam persoalan estimasi kombinatorial. Knapsack Problem memperoleh namanya dari suatu masalah seorang pendaki gunung yang hanya dapat membawa barang pada tasnya maksimal pada berat tertentu. Misalkan 15 kg dan ia harus eh, membawa beberapa macam barang yang memiliki berat dan harga tertentu untuk ia jual, sehingga ia mendapatkan hasil keuntungan yang maksimal. Kemudian, graph coloring optimization problem adalah menentukan jumlah warna yang dibutuhkan untuk mewarnai graf sehingga dua simpul bertetangga di warna yang berbeda. Graph coloring problem adalah menentukan untuk suatu integer M apakah dapat pewarnaan yang menggunakan paling banyak M warna sedemikian sehingga dua simbol bertetangga memiliki warna yang berbeda. Bin packing. Nah, di dalam problem ini diberikan objek banyak N elemen yang harus ditempatkan pada bin atau sebuah tempat penyimpanan. Dengan kapasitas L, objek I membutuhkan XJ himpunan 1 jika objek J dipilih 0, jika sebaliknya unit dari kapasitas bin. Tujuan bin packing adalah menentukan jumlah bin yang dibutuhkan untuk menampung seluruh objek N. Tidak boleh ada objek yang ditempatkan sebagian di dalam suatu bin dan sebagian lain di dalam bin lainnya. Dimensional bin packing problem juga digolongkan ke dalam permasalahan intihar. Digolongkan ke dalam intihar karena secara teori dan prakteknya sangat sulit dipecahkan. Polynomial problem, NP problem. Contoh-contoh persoalan NP yaitu SDP. Sebab jika diberikan solusi sebagai sebuah terkaan tur, maka dibutuhkan ON untuk memverifikasi solusi. Integer knapsack decision problem. P adalah himpunan bagian dari inti atau P kecil sama dengan NP. Karena tiap persoalan urusan yang kompleksitas waktunya polinomial. Solusinya juga dapat diverifikasi dalam waktu polinom. Di dalam persoalan P tidak ada tahap menerka. Nah, contohnya pada
gambar berikut dapat diagram Venn, di mana I kecil sama dengan inti. Artinya, inti mencakup pi, seperti pada gambar. Nah, polinomial problem atau pi problem. Pi kecil sama dengan inti menandakan atau mengindikasikan dua hal, yaitu pi sama dengan inti atau pi tidak sama dengan inti. Improper subset atau pi kecil sama dengan inti proper subset. Jadi tidak orang pun pernah bisa membuktikan bahwa pi tidak sama dengan inti atau pi sama dengan inti. Eee, Pertanyaannya, apakah pi sama dengan inti adalah salah satu pertanyaan penting dalam ilmu komputer? Tentu, pertanyaan ini sangat penting, sebab seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan persoalan adalah inti. Nah, polynomial problem, algoritma non polynomial problem sebelumnya sudah dijelaskan ada 2 yaitu NP-hard dan NP-complete. Suatu problem yang termasuk ke dalam NP-complete jika memiliki sifat yang dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Sedangkan, jika problem NP-hard dapat dipecahkan dalam waktu polinomial, maka problem NP-complete dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Gambarnya seperti pada di samping. Ini merupakan NP-hard, NP-complete merupakan bisa jadi ya, bagian dari NP, bisa jadi dia jadi bagian dari NP-hard. Dan P sudah pasti NP. P tidak sama dengan NP. Sedangkan P sama dengan NP, gambarnya seperti ini, itu NP-hard. P sama dengan NP sama dengan NP-complete. Nah, untuk gambar referensi yang kalian ambil yaitu sebagai berikut. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.